Halo teman-teman, pada video kali ini Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Run. Tidak banyak tokoh yang terlibat dalam film ini. Run 2020 menurut saya pribadi tidak mengecewakan dan memiliki alur cerita yang sulit ditebak. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan adegan seorang bayi prematur yang bernama Chloe sedang ditangani oleh beberapa dokter. Ibunya yang bernama Diana melihat Chloe yang sudah ditangani. Perasaannya campur aduk, antara sedih, senang, dan khawatir. Diana bertanya apa bayinya akan baik-baik saja, tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Scene beralih kepada para orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya saat anak mereka akan pergi ke jenjang universitas. Diana yang juga hadir dalam pertemuan ini mengatakan Chloe sudah mendapatkan tantangan emosi dan fisik yang lebih sedari lahir dibandingkan kebanyakan orang. Chloe sangat cakap dan jika ada satu orang yang tidak perlu dikhawatirkan, Chloe lah orangnya. Chloe yang sedang dibicarakan baru saja bangun tidur. Chloe ternyata lumpuh dan mengalami berbagai macam penyakit sejak lahir. Kebiasaannya adalah meminum obat dan memeriksakan kondisi tubuhnya. Setiap hari, Chloe belajar di rumah dan Diana dengan senang hati menjadi mentornya. Chloe sangat ingin masuk ke Universitas Washington. Karena itu, setiap hari Chloe menanti-nanti tukang pos dengan harapan Chloe bisa mendapatkan surat penerimaan dari Universitas Washington. Saat itu, Chloe sedang belajar dan melihat ibunya baru saja pulang belanja. Chloe sangat suka coklat, lalu berniat mencuri coklat yang ada dalam tas belanja Diana. Saat mengambil coklat, Chloe melihat obat yang biasa dia minum ternyata atas nama Diana. Chloe segera pergi kembali ke meja belajarnya. Ketika malam hari, seperti biasanya Chloe diberikan obat oleh Diana. Chloe yang bingung mengatakan bahwa obat ini mungkin milik Diana. Chloe juga menceritakan tentang kejadian tadi siang kepada ibunya. Diana bilang, nama Diana tertera di situ karena itu adalah tanda terima. Dan Chloe seharusnya tidak perlu curiga tentang itu. Karena selama ini Diana lah yang menjaga Chloe dan mengatur segalanya supaya Chloe tetap baik-baik saja. Sejak kejadian itu, Chloe tidak berhenti memikirkan tentang obat atas nama Diana. Chloe bahkan berusaha meraih obat-obatan yang disimpan ibunya. Lalu menemukan fakta bahwa selama ini obat milik Chloe memang atas nama ibunya. Chloe yang bingung berusaha terlihat biasa saja di depan Diana. Chloe juga berpura-pura meminum obat yang diberikan Diana. Hingga suatu malam, Chloe ingin mencari di internet tentang obat yang biasa diberikan Diana kepada dirinya. Tapi anehnya, pada malam itu internet tidak berfungsi. Lalu ada pemandangan mengerikan di dapur, yaitu Diana yang sedang menatap kepada Chloe dalam kegelapan. Chloe mencoba cara lain dengan menelepon seseorang dari bagian farmasi. Tapi karena keraguannya untuk mengetahui kebenaran, Chloe menutup kembali teleponnya. Akhirnya, Chloe memilih menghubungi orang asing yang Chloe ketikkan nomornya secara acak. Chloe akhirnya menemukan kebenaran bahwa Trigoxin, obat jantung yang biasa dia minum, berwarna merah, bukan pil hijau putih yang biasa Diana berikan. Chloe mencoba cara lain dengan mengajak ibunya menonton film di bioskop. Chloe membawa semua obat-obatan yang ternyata selama ini tidak diminumnya dan dimasukkan ke dalam celengan babi. Ketika sampai di bioskop, mereka berdua menonton film. Chloe beralasan ingin pergi ke kamar mandi. Ternyata Chloe berusaha pergi ke apotek dekat bioskop untuk menanyakan tentang pil hijau putih yang diminumnya selama ini. Ketika sampai,
Chloe bertemu dengan Nyonya Byte yang ternyata mengenal ibunya. Chloe menanyakan tentang nama pil hijau putih miliknya. Nyonya Byte tidak memberitahu pada awalnya, tapi Nyonya Byte akhirnya memberitahu bahwa obat atas nama Diane ternyata diresepkan untuk anjingnya, bukan untuk Diane. Nama obatnya adalah Raidoken, dan itu merupakan obat pelemas otot untuk anjing. Jika diberikan kepada manusia, kemungkinan besar menyebabkan mati rasa. Diane segera datang ke apotek untuk mencari Chloe. Setelah mengetahui kebenarannya, Chloe mendadak sulit bernafas dan Diane menyuntikkan sesuatu pada kaki Chloe hingga Chloe pingsan. Ketika Chloe bangun dan ingin keluar dari kamar, Chloe menyadari bahwa Diane telah mengurungnya. Chloe menyusun rencana untuk keluar dari kamarnya. Dia keluar melalui jendela kamar dan memecahkan jendela kamar lain dengan alat yang dibuatnya. Masalahnya muncul ketika alat untuk menurunkan kursi roda di tangganya ternyata sudah disabotase oleh Diane, sehingga alat tersebut tidak berfungsi. Chloe dengan nekatnya mendorong kursi roda ke lantai bawah, hingga Chloe juga ikut terjatuh. Setelah Chloe terjatuh, dia mulai menyadari bahwa jari kakinya bisa digerakkan. Kemungkinan besar ini karena Chloe tidak mengkonsumsi lagi obat-obatan yang Diane berikan. Tanpa banyak melamun, Chloe mulai bangkit dan segera pergi dari rumah itu. Chloe menjalankan kursi rodanya di tengah jalan yang sepi. Saat melihat lampu mobil, Chloe mengira bahwa itu adalah ibunya. Chloe dengan cepat bersembunyi di sisi jalan. Ternyata, yang datang itu adalah mobil pengirim surat. Chloe akhirnya segera keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta pertolongan. Di jalan, sang ibu yang baru saja membeli racun rumah entah untuk apa, bertemu dengan Chloe dan pengantar surat yang bernama Tom. Tom menjelaskan pada Diane bahwa Chloe mengatakan Diane telah menyakitinya. Tom yang mengetahui hal itu berusaha membuat Diane menjaga jarak dengan Chloe. Meskipun awalnya Diane bersikeras tidak mungkin melukai anaknya, Diane kemudian mengalah saja dan memilih untuk mengikuti mobil Tom ke rumah sakit. Pesaikonya ini, si Diane ternyata mempunyai pistol dan suntikan yang dia simpan di bagasi mobil. Chloe mengatakan dia ingin ke kantor polisi, dan Tom tentu saja akan mengantarnya. Ketika mengobrol dengan Chloe, Diane tiba-tiba muncul di belakang Tom dan menyuntikkan sesuatu pada leher Tom hingga Tom tidak sadarkan diri. Diane kembali membawa Chloe ke rumah. Chloe yang tersadar berada di ruang bawah tanah. Dia melihat cairan hitam asing yang ada di panci. Di dalam ruangan itu, Chloe melihat banyak sekali hal-hal yang sangat mengejutkan. Dimulai dari surat penerimaannya dari Universitas Washington yang disembunyikan ibunya selama ini. Lalu Chloe juga menemukan box dengan nama ibunya. Dan dalam box tersebut, terdapat foto Chloe yang ternyata sejak kecil bisa berjalan. Chloe juga menemukan sertifikat kematian atas nama Chloe yang meninggal setelah 2 jam dilahirkan. Chloe juga menemukan potongan berita yang menyatakan salah satu bayi yang baru lahir diculik dari rumah sakit Stockton 17 tahun yang lalu dan pelakunya masih menjadi buronan. Kenyataan yang diterima Chloe sangat sulit dipercaya. Chloe masih tidak menyangka bahwa Diane bukan ibu kandung Chloe selama ini. Dan Diane juga berusaha membuat Chloe sakit. Chloe menolak berdamai dengan Diane setelah mengetahui apa yang terjadi. Diane marah dan berencana menyuntikkan sesuatu pada Chloe. Chloe yang ketakutan berusaha untuk melarikan diri dan mengunci dirinya dalam suatu ruangan yang penuh dengan obat-obatan. Diane berusaha membuka ruangan tersebut. Sementara Chloe sudah memegang organofosfat, yaitu pestisida yang biasa digunakan dalam pertanian. Saat ruangan terbuka, Chloe segera meminum pestisida tersebut. Diane sangat panik. Chloe bahkan sudah muntah darah, kemudian pingsan. Chloe dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter. Ketika terbangun, kondisi Chloe sangat lemah. Hingga menggerakkan jarinya saja cukup sulit. Dokter mengatakan Chloe harus diperiksa oleh dokter kesehatan mental karena telah berusaha bunuh diri.
Diana khawatir anaknya akan membongkar semua yang terjadi. Chloe berusaha untuk menggerakkan jarinya, memberikan isyarat kepada suster bahwa Chloe ingin menulis. Suster memberikan krayon dan buku kepada Chloe. Ketika berusaha menulis, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Semua suster dan dokter pergi ke ruangan pasien darurat. Sementara itu, Diana masuk ke ruangan Chloe dan melepaskan semua alat yang terpasang di tubuh Chloe. Diana membawa Chloe kabur dari rumah sakit. Suster yang mengurus Chloe kembali ke ruangan tempat Chloe dirawat dan melihat bahwa Chloe tidak ada di sana. Suster tersebut menatap aneh pada ranjang Chloe dan menemukan tulisan Mom yang Chloe tulis. Bagian keamanan kemudian diluncurkan untuk mencari Chloe. Di sisi lain, Chloe memang sedang bersama dengan ibunya. Ketika melihat tulisan Universitas Washington, semangat Chloe kembali muncul. Dia menahan kursi roda dengan kakinya saat Diana berusaha mendorong kursi roda tersebut. Pihak keamanan melihat Chloe dan Diana, kemudian menembak lengan atas Diana. Saat itu Diana terjatuh dari tangga, lalu pihak keamanan mengamankannya. 7 tahun kemudian, Chloe mengunjungi penjara khusus wanita. Keadaan kakinya mulai membaik, walaupun mungkin kakinya tidak akan bisa kembali normal. Chloe menceritakan semua teman-temannya dan aktivitas yang dia lakukan kepada Diana. Setelah segala yang dilalui oleh Chloe, ternyata Chloe masih menganggap Diana sebagai ibunya. Ketika selesai bercerita, Chloe mengeluarkan pil hijau putih dalam plastik yang selama ini dia simpan di mulutnya, dengan niat akan Chloe berikan kepada Diana. Chloe akhirnya meminta Diana membuka mulut lebar. Lalu setelah itu film pun selesai. Benar-benar tidak terduga ya teman. Ibunya ternyata psiko banget nih sampai tega ngebuat anak orang yang normal-normal aja jadi punya banyak penyakit yang berat gini. Menurut kalian gimana nih karakter Diana dan Chloe dalam film Run 2020? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga klik loncengnya ya, jadi teman-teman bisa tahu tentang update video baru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Dadah!